Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugi Hardianto. Saya adalah salah satu asisten dari praktikum fisika listrik. Baik, kita kali ini akan membahas modul 7, yaitu mengenai induksi elektromagnetik, atau lebih spesifiknya kita akan mempelajari mengenai hukum Faraday gitu. Nah, kita perlu ketahui apa yang dimaksud dengan hukum Faraday, dan nanti fungsinya kita mempelajari ini di fisika listrik, di teknik elektro itu untuk apa gitu. Nah, hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme ya, yang menjelaskan bagaimana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan sebaliknya bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor ya. Nah, hukum inilah yang kemudian menjadi dasar prinsip kerja dari pertama induktor, kemudian ada transformator, kemudian ada solenoid pada induktor ya, kemudian generator listrik dan motor listrik ya. Jadi kita fungsinya mempelajari hukum Faraday nanti itu terkait dengan pengaplikasiannya pada beberapa objek-objek kelistrikan ini ya. Jadi dasarnya itu adalah ini gitu. Hukum yang sering disebut dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday ini pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan asal Inggris ya, yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831, sehingga namanya dibuat menjadi hak paten di hukum Faraday itu. Nah, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau GGL pada suatu kumparan apabila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor pada kumparan tersebut, atau konduktor ketika konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet ya. Sedangkan yang dimaksud dengan fluks adalah banyaknya jumlah garis gaya yang melewati luasan suatu bidang yang tegak lurus dengan garis gaya magnetiknya gitu. Nah, ini adalah Michael Faraday. Dia adalah penemu dari hukum Faraday. Pengaplikasiannya cukup banyak di bidang kelistrikan, elektrikal ya. Ada motor, ada generator, kemudian pada induktor dan lain sebagainya. Nah, nanti yang mengandalkan elektromagnetik ya, jadi ada magnet juga, kita nanti pergunakannya itu adalah aspek yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini gitu. Nah, sekarang percobaan pada Faraday yang dulu dilakukan oleh Faraday. Nah, ketika dia menemukan bahwa pada lilitan atau kumparan yang terdiri dari lebih dari satu lilitan. Nah, nanti ketika dilewatkan oleh medan magnet, tentunya ini juga medan magnet itu mempunyai garis-garis gerak listrik ya. Nah, dia dari kutub utara menuju kutub selatan gitu. Nah, ketika dia memasukkan medan magnet ini pada kumparan ya, itu ternyata diperoleh bahwa galvanometer itu anggap saja voltmeter saja ya. Nah, dia pada kumparan ini ya, dia menghantarkan arus listrik sehingga galvanometer menjadi berputar gitu, jadi menyimpang gitu. Nah, itu ketika dia masukkan kepada kumparan yang terdiri dari beberapa lilitan. Nah, nanti kita akan pelajari
apa yang Michael Faraday temukan dulu gitu dari percobaan sederhana ini ya begitu. Nah, pernyataan hukum Faraday paling tidak secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tegangan gaya gerak listrik induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Nah, nanti kita rumuskan dalam rumus ya. Kalau misalkan dari perkataan ini kurang jelas. Nah, dan dari saya menyimpulkan dari kedua statement ini bahwa setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi ya yang sebanding dengan laju perubahan flux. Nah, jadi ada perubahan terhadap medan magnet. Nah, maka akan pada kumparan ya, maka akan menyebabkan gaya gerak listrik sehingga dalam percobaan tadi galvanometer akan menyimpang atau berputar begitu. Nah, untuk rumusannya itu disampaikan dengan rumus ini ya. Ini epsilon ya sebetulnya. Kita pakai epsilon. Epsilon itu seperti huruf hijaiyah AN tapi terbalik gitu. Nah, oke. Nah, epsilon itu sendiri itu adalah GGL induksi yang satuannya adalah volt gitu. Jadi kita ambilnya itu tegangan, makanya tadi saya bilang voltmeter, anggap saja voltmeter gitu. Sehingga nanti ada arus listrik ya, pasti ada arus listrik ketika tegangannya mengalir gitu. Nah, besarnya gaya gerak listrik induksi dalam satuan volt disampaikan dengan rumus main jumlah lilitan dibagi dengan laju perubahan flux ya. Kalau yang N langsung delta ini ya theta dibagi dengan delta T atau waktu, itu langsung laju perubahan flux satuannya Weber per second. Nah, delta ini dia adalah perubahan ya teman-teman. Nanti teman-teman akan mengetahui pengaplikasian rumus ini itu pada soal ya. Nanti kami berikan tugas di mana akan membahas mengenai rumus ini begitu. Jadi nanti pengaruhnya apa dari GGL induksi? Yang pertama, banyaknya jumlah lilitan itu nanti akan mempengaruhi. Nah, kemudian nanti besarnya luas penampang itu juga mempengaruhi pada lilitannya. Kemudian diameter kumparan itu juga akan mempengaruhi gaya gerak listrik. Kemudian ada medan magnetnya itu juga mempengaruhi. Nanti akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Faraday. Kami sampaikan pada slide berikut. Faktor-faktor gaya gerak listrik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya gerak listrik adalah di bawah ini yang dapat mempengaruhi besar kecilnya GGL. Yang pertama, seperti yang sampaikan tadi, jumlah lilitan pada kumparan ya. Semakin banyak lilitan pada kumparan, maka semakin besar tegangan yang diinduksikan. Jadi medan magnet ketika kita masukkan ke dalam kumparan itu dia ada proses induksi elektromagnetik. Elektromagnetiknya ini kemudian prosesnya induksi gitu. Kemudian kecepatan gerak medan magnet, semakin cepat garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktornya, maka semakin besar pula tegangan induksinya.
kecepatan gerak medan magnet. Artinya seberapa cepat sih magnet ini kita masukkan gitu. Nanti kita akan simulasikan. Kemudian yang ketiga, jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor ini ya, maka semakin juga tegangan yang diinduksikan ya. Jadi besarnya medan magnet itu nanti akan mempengaruhi fluxnya gitu. Banyaknya flux itu nanti mempengaruhi induksinya, dan juga nanti keluarannya juga semakin besar otomatis begitu. Jadi semua jika semakin besar maka nanti hasil yang dihasilkan ya juga semakin besar dalam beberapa faktor ini ya. Begitu. Nah, oke. Sekarang saya akan mensimulasikannya langsung. Induksi elektromagnetik dari hukum Faraday. Kita langsung menuju ke percobaannya. Nah, nanti teman-teman silakan diunduh saja pada Schoology di praktikum fisika listrik. Nanti kami berikan file simulasinya dalam bentuk HTML. Nanti silakan dibuka pada browser. Nah, ini saya buka dulu. Nah, tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Oke, paling tidak ada kumparan ya, kumparan. Kemudian bebannya kita pakai lampu ya teman-teman. Kita pakai lampu untuk beban. Kemudian untuk kita tahu besarannya kita pakai voltmeter. Kemudian kita akan memberikan garis flux magnetiknya supaya kita tahu ya, kita tahu garis-garisnya gitu ya. Jadi dari mana ke mana gitu. Kemudian kita akan gunakan dua kumparan. Kita akan bandingkan kumparan yang mempunyai lilitan yang banyak, ini sebanyak 4 lilitan, dengan lilitan yang 2 lilitan gitu. Perlu diketahui nanti kita akan mengubah juga untuk arah medan magnet. Nanti teman-teman harus menganalisa sendiri. Teman-teman bisa mencobanya sendiri gitu. Oke, sekarang kita coba ya. Pertama kita coba yang lambat, yang ini ya, yang dua kumparan dulu. Kita lakukan secara lambat dulu ya. Kita masukkan secara perlahan. Apa yang terjadi pada lampu dan juga galvanometer ini atau voltmeter gitu. Oke, langsung kita coba saja, perlahan saja. Oke, jadi tadi ketika saya masukkan terhadap kumparan secara lambat, galvanometer langsung menunjuk ke arah negatif ya, negatif. Dengan konfigurasi ya, yang utara itu lebih di depan ya, di depan dulu, dengan yang selatan di belakang ketika masuk ya, begitu. Oke, sekarang kita lakukan dengan cepat ya, seperti ini. Jadi kalau cepat dia tidak seberapa terang dia tetap menunjuk ke polaritas min ya, dan lampu nyalanya cepat gitu. Jadi kalau lambat seperti ini. Nah, oke. Kalau cepat seperti ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan bandingkan yang tadi ya, yang utara di depan sedangkan yang selatan di belakang. Kita balik ya, garisnya juga terbalik, maka ya kita masukkan apa yang terjadi, lambat dulu ya. Oke. Nah, jadi polaritasnya langsung menunjuk ke arah min. Itu yang pertama ya. Oke, kita masukkan lagi secara cepat. Nah, dia menuju ke arah plus gitu. Oke, sudah. Kita kembalikan ke konfigurasi arah medan magnetnya.
yang utara di depan dulu, yang di kiri. Oke, sekarang kita akan coba yang menggunakan 4 lilitan ya, yang bawah. Jadi kita coba ini, apa yang terjadi, apakah sama atau berbeda gitu. Oke, ini di handle ya, dipegang pakai mouse, kemudian kita masukkan secara perlahan terlebih dahulu dengan yang utara di depan ya. Apa yang terjadi? Oke ya, kita ulangi lagi. Oke, itu yang cepat. Oke, kesimpulannya lampu tadi dia lebih terang ya, lebih terang daripada yang mempunyai 2 lilitan meskipun lambat ya. Nah, kita lihat ya, jadi pancarannya lebih jauh daripada yang 2 lilitan saja, lihat ya. Oke, segitu. Kita bandingkan dengan yang 4 kumparan. Nah, itu dia lebih besar. Seperti itu. Kemudian kita balik polaritasnya, yang selatan terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Oke, menuju ke arah plus dulu. Oke, menuju ke arah plus. Kalau cepat, nah dia juga sama ke plus. Kalau yang 2 lilitan, dia juga plus, tapi dia hanya kecil, rendah gitu. Nah, baik. Jadi untuk percobaannya kita dapat membuktikan bahwa semakin banyak lilitan pada suatu kumparan, maka induksi elektromagnetik yang dihasilkan akan semakin besar juga begitu. Kemudian ini mungkin kita masih tetap ya flux magnetiknya. Mungkin kalau kita bisa atur nanti juga kita bisa amati apakah flux magnetik juga pengaruh ya. Secara teori pengaruh, karena tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik ya pada hukum Faraday ini. Ya, begitu. Jadi percobaan kita akan membandingkan antara kumparan dengan 2 lilitan dan kumparan dengan 4 lilitan gitu. Baik. Nah, itu untuk percobaan kita kali ini. Nanti silakan teman-teman mencobanya sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke format laporan ya. Ini untuk modul pembelajarannya, silakan dilihat pada Schoology, sudah kami sampaikan bahwa ada modul ya. Ya, ini yang PPT, kemudian ini modul praktikum, kemudian format laporan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai format laporan. Ya, masih sama ya, kita akan menggunakan kertas A4 dengan tulis ya, tulis tangan laporannya. Kemudian pojok kanan atas jangan lupa beri tanda tangan dan nama terang. Kemudian perhatikan juga margin ya, yang kiri 4 cm dan yang lainnya 3. Kemudian ketika di scan ya teman-teman, jangan lupa jangan menggunakan filter ya. Jadi foto yang asli tapi jelas ya. Jadi asisten kalau mengoreksi enak dan mudah untuk dibaca gitu. Ya, ini masih sama ya. Yang bagian atas seperti biasa. Kemudian ada A tujuan, B alat dan bahan, C dasar teori, silakan ditulis ya. Ada juga kalau mau ikut modul ya silakan monggo. Kemudian di sini ada hasil percobaan di poin D. Nah, silakan teman-teman analisa ya hasil percobaan tadi pada 2 kumparan. Yang pertama kumparan dengan 2 lilitan, yang kedua kumparan dengan 4 lilitan. Keterangannya ada di bawah sini ya. Oke, ini arah dari medan magnetnya. Ya, kalau yang NS ini berarti yang utara di sebelah kiri ya, yang selatan di sebelah
kanan gitu, dilakukan secara lambat. Apa yang terjadi gitu teman-teman. Oke, ini saya rasa mudah, silakan teman-teman amati ya, kemudian ditulis keterangannya ya. Kemudian di poin E, silakan analisa dari dua percobaan tadi ya. Yang pertama percobaan kumparan 2 lilitan, dan yang kedua percobaan kumparan 4 lilitan gitu. Nanti silakan ditulis analisa percobaan mengenai hukum Faraday dengan menggunakan salah satu ya dari dua percobaan itu. Nanti silakan ya teman-teman jelaskan ya secara jelas dengan parameter. Yang pertama, silakan dianalisa banyaknya lilitan, kemudian kutub magnet yang diuji, kemudian bebannya ya, nyala lampunya bagaimana, dan tegangan yang terindikasi pada voltmeter itu bagaimana ya. Silakan nanti teman-teman analisa ya di poin analisa ini ya, jelaskan secara spesifik dan mengapa timbul tegangan pada percobaan tersebut dari tiap-tiap kumparan ya, silakan dijelaskan gitu. Kemudian poin F, ada poin tugas ya. Poin tugas silakan dilihat di modul pembelajaran bagian bawah ya. Oke, ini tugasnya, saya rasa cukup mudah. Ada yang mengaplikasikan rumus ya, rumus ini ada ya, silakan nanti dikerjakan. Saya rasa sudah jelas, di sini juga ada keterangannya menggunakan berapa ya. Ini epsilon ya, ini ya yang saya masuk epsilon dari waktu ya, sama dengan min n banyak lilitan dibagi delta theta dibagi delta t waktu gitu. Oke ya, ini jelas ya. Ini nanti cosnya menggunakan cos 0 derajat ya, cos theta cos 0 derajat gitu ya. Kembali lagi, untuk yang poin terakhir adalah kesimpulan ya. Silakan simpulkan hasil percobaan hukum Faraday dengan memberikan penjelasan antara perbedaan dua uji coba yang dilakukan ya, yaitu tadi yang kumparan dengan 2 lilitan dan kumparan 4 lilitan. Kemudian tulislah dalam bentuk deskriptif. Nah, silakan nanti teman-teman simpulkan ya, ini ya. Oke ya, baik, saya rasa cukup itu ya dari percobaannya dan penjelasan format laporan. Nanti silakan dibuat oleh teman-teman semua. Dari saya ya sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas dalam percobaan praktikum atau dalam teori ya konsepnya, silakan teman-teman menanyakan ke teman-teman asisten laboratorium gitu. Dari saya cukup sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas atau susah dipahami. Saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, khususnya bagi diri kita secara pribadi dan umumnya untuk khalayak masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.